Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adib, berasal dari Ilmu Komunikasi C dengan NIM 2310862022. Di sini saya akan mencoba mereview kembali materi logika tentang kata dan term. Untuk menunjukkan sebuah objek, ide atau gagasan, manusia memerlukan sebuah kata. Kata merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Kata merupakan salah satu unsur terkecil dalam proses penalaran logika. Dalam logika, tanda berarti suatu pernyataan yang menunjukkan suatu hal dan pengertian tentang hal tersebut. Kata tidak sama dengan pengertian, namun kata berarti suatu tanda yang tanpa sebuah pengertian. Kata dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata kategorimatis adalah kata yang dapat mengungkapkan keseluruhan hal tanpa menambahkan pengertian, atau kata itu dapat berdiri sendiri tanpa tambahan penjelasan lanjutan. Contoh, marah, mengetik, dan lain-lain. Yang kedua, kata sinkategorimatis, yaitu adalah kata yang tidak dapat mengungkapkan keseluruhan hal dengan kata lain. Kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada tambahan dari kata lain. Contohnya, lalu, misalnya, atau, dan yang lainnya. Term merupakan kata atau kelompok kata yang memiliki fungsi subjek dan predikat. Term juga merupakan sebuah ungkapan pengertian yang merupakan ekspresi verbal dari satu pengertian yang berbentuk kata. Term memiliki beberapa jenis. Yang pertama, term berdasarkan jumlah kata. Term terbagi menjadi dua, yaitu term sederhana atau term simple. Ini terdiri atas satu kata. Contoh dari term ini yaitu Intan itu cantik. Maka Intan sebagai subjek dan cantik sebagai predikat. Yang kedua, term kompleks. Term kompleks atau term komposit merupakan term yang terdiri dari beberapa kata. Contoh dari term ini yaitu kakek tua itu sedang memakan bubur. Yang kedua, berdasarkan sudut arti. Term dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, term univok atau sama suara sama artinya. Maksudnya, kata yang menunjukkan pengertian yang sama dengan kata sebelumnya. Yang kedua, term equivok, yaitu sama suara tapi tidak sama artinya. Artinya yaitu kata yang menunjukkan pengertian yang berlainan. Term yang selanjutnya, term analog, yang berarti sama suara, sedangkan artinya di satu sisi ada kesamaan, sementara di pihak lainnya memiliki perbedaan. Maksudnya yaitu kata yang menunjukkan banyak hal yang sama, tetapi juga serentak berbeda-beda dalam kesamaannya. Yang ketiga, berdasarkan eksistensi atau cakupannya. Term terbagi menjadi term umum dan term khusus. Term umum yaitu mencakup semua hal yang ditunjuk tanpa terkecuali. Yang kedua, term khusus, yaitu hanya menunjuk dan mencakup sebagian dari keseluruhan hal. Minimal menunjuk satu bagian atau suatu hal. Yang keempat, pembagian term menurut predikabilia. Predikabilia merupakan cara menerangkan sesuatu. Ini terbagi menjadi 5 jenis, yang diantaranya mengenai zat, yakni genus, spesies, diferensiasia, propium, dan aksidens. Baiklah, mungkin hanya sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.